Halo teman-teman, pada video ini kita akan membuat website Al-Quran yang fiturnya itu adalah daftar surat, lalu isi dari surat yang telah kita buka, dan bacaan surat yang telah kita buka. Namun sebelumnya, intro dulu. Oke teman-teman, pertama-tama seperti biasa ya, kita akan buat dulu folder untuk menyimpan si website kita. Seperti biasa, saya akan simpan di desktop. Kita ke news, terus ke folder, lalu kita akan kasih nama misalkan Al-Quran. Untuk namanya bebas ya teman-teman, mau kasih nama apa aja. Lalu kita buka Visual Studio Code-nya. Terus kita open folder ke desktop, lalu pilih yang Al-Quran. Oke. Lalu yang selanjutnya kita akan siapkan beberapa folder ya teman-teman. Mungkin yang pertama kita akan buat folder yang namanya JS. Terus kita akan buat file yang namanya script.js. Oke, saya besarin dulu ya. Nah, lalu yang selanjutnya kita butuh folder CSS ya teman-teman. CSS, walaupun untuk UI-nya kita akan pakai Bootstrap, tapi kita juga perlu beberapa CSS yang kita akan buat sendiri. Kita akan buat folder CSS, lalu nama filenya yaitu style.css. Oke. Lalu yang terakhir kita akan buat file yang namanya index.html. Oke, kita hilangin sidebarnya supaya luas ya codingan kita. Lalu kita buka halaman Bootstrap ya, ke getbootstrap.com. Terus kita get started, lalu kita pilih yang starter template-nya. Terus kita paste di file index.html. Lalu yang ini option 2 nya kita hapus supaya rapi ya codingan kita. Lalu ini komentarnya juga akan saya hapus. Terus untuk title-nya saya akan kasih nama Al-Quran. Ini nih. Nah gini. Lalu untuk hello world-nya saya akan hapus. Lalu di sini saya akan buat container. Lalu di dalamnya saya akan buat row dan akan buat kolom yang kalau di di layar yang large ya, saya akan kasih 3 kolom, berarti col lg 3, lalu col lagi. Yang medium saya akan kasih 4 dan kolom lagi kalau di small saya akan kasih 12 gitu. Lalu sebelum kontainernya saya akan buat navbar dulu ya, navigasi dulu di atasnya. Berarti kita ke navbar ya, ke navbar. Lalu teman-teman bebas mau pilih navbar yang mana. Saya akan pilih yang ini nih. Pilih yang ini. Kita buat komentar dulu misalkan navbar di sini. Lalu kita buat komentar lagi yang namanya end navbar. Lalu kita paste di sini, ini komentarnya kita hapus. Lalu kita tab supaya rapih kelihatannya. Lalu si navbarnya kita ganti menjadi Al-Quran ya. Nah gini. Kita save, coba. Lalu kita buka ya. Kita open with web server ya, supaya kita gak perlu refresh. Ini hasilnya seperti ini. Lalu saya akan rubah si backgroundnya menjadi dark.
Jangan lupa si navbarnya juga kita ganti jadi dark juga ya. Nah gini. Terus si container fluidnya saya akan hapus si fluidnya aja. Jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman. Terus kita akan buat kontennya di sini. Berarti di bawah kita butuh yang namanya itu card. Kita cari card. Terus saya akan pilih card yang simple aja ya teman-teman. Mungkin yang ini aja deh, yang ini. Terus kita paste di dalam si kolomnya. Lalu coba kita lihat dulu deh hasilnya seperti apa. Hasilnya seperti ini ya. Berarti kita butuh margin top 5 aja ya, supaya ada jarak dari si navbar dengan si cardnya. Lalu kita butuh di sini tuh daftar suratnya dulu ya teman-teman. Daftar suratnya itu kita butuh nomor atau terus si suratnya sama artinya gitu aja ya. Kalau untuk di sini di daftar suratnya. Nah, mungkin kita buat tampilannya aja dulu. Ini yang H5-nya saya akan ganti, misalkan satu itu Al-Fatihah ya. Al-Fatihah. Lalu nah ini yang heading 6-nya ini si huruf Arabnya. Misalkan kita pakai bahasa Indonesia dulu aja ya. Al-Fatihah lagi. Cuman kalau ini saya akan kasih kelas text N. Jadi si hurufnya itu ada di sebelah kanan ya. Lalu di sini ini arti dari si surat ini apa? Misalkan kalau Al-Fatihah kan itu artinya pembukaan. Jadi kita tulis pembukaan di sini. Lalu kita hapus si tag A-nya. Lalu yang ini nih, yang style width-nya saya akan hapus karena si card ini akan mengikuti si kolomnya ya. Nah, ini isinya akan seperti ini. Terus untuk yang ini, yang H6-nya saya akan ganti menjadi H3 karena kan ini nanti akan ganti jadi pakai huruf Arab ya. Jadi ini harus agak besar sedikit teman-teman. Terus yang pembukaannya juga saya akan kasih kelas text N juga. Text N supaya ada di sini. Oke. Nah, jadi nanti si daftar suratnya itu akan seperti ini ya teman-teman. Coba kita copy menjadi 5. Gini, terus kita save, maka hasilnya seperti ini. Nah, ini masih ada kekurangan nih. Kita akan tambahkan margin button ya di sini supaya ada jarak dari huruf yang di atas dan yang di bawah. Bukan huruf, tapi card yang di atas dan yang di bawah. Caranya kita ke sini nih. Ntar, ini supaya gak bingung. Nah, gini, ke card ini ya teman-teman. Supaya kita keseleksi semua, kita seleksi segini yang kelas card, lalu kita Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, ini udah ada ya. Nah, kita tinggal geser, terus kita kasih kelas margin button, kita kasih 3 aja dulu, kita coba. Ini udah ada jaraknya, atau kasih 4 deh. Nah, segini cukup ya teman-teman. Nah, kalau kita refresh, atau bukan refresh, di resize, maka ini akan jadi satu kolom karena ini sudah di ukuran small ya. Ini cukup. Terus saya akan kasih sedikit CSS ya teman-teman. Jadi ketika si kursornya diarahin ke si cardnya, maka kita akan kasih background. Jadi supaya kelihatan bahwa kita itu lagi memilih si surat yang ini. Gitu. Caranya gimana? Di si kelas card ini kita kasih kelas ya di si div ini yang namanya card surat. Misalkan gini.
Terus kita akan ke style ya. Pertama-tama kita linkkan dulu si CSS-nya. Kita kasih link, lalu ke CSS, kita pilih folder CSS, lalu ke CSS. Ini sudah. Nah, di sininya kita kasih kelas card surat ya gitu. Lalu kita akan kasih CSS. Yang pertama itu si kursornya saya akan ganti jadi pointer, kursornya pointer. Jadi ketika kita disorot ke sini, jadi ini jadi pointer ya. Lalu kita akan kasih transition. Transisinya misalkan 0,8 second ya. Lalu kita akan buat kelas lagi di sini, card surat. Ketika di hopper, kita akan kasih background color. Nah, ini untuk warnanya kita cari dulu ya di color picker, warna yang cocok. Nah, misalkan saya sih pinginnya warna yang sedikit soft ya. Nah, ini aja ya teman-teman, kita copy lalu kita save. Oke, kita cek. Nah, jadi ketika disorot ini ada backgroundnya ya teman-teman, ada colornya. Nah, ini cukup ya seperti ini. Oke, mungkin ini untuk tampilannya sudah cukup segini ya teman-teman. Sekarang kita akan mengambil data dari API si Al-Qurannya. Nah, untuk API-nya saya ngambil dari si alquran.id/API-dev. Nah, teman-teman bisa kunjungi ya link yang ini, yang equran.id/API-dev. Nah, lalu setelah teman-teman kunjungi, nah teman-teman kita copy si API yang ini, yang https/ yang equran.id.api surat. Terus kita copy, kita ke folder script, bukan ke folder ya, kita ke file script. Lalu kita akan bikin function di sini. Misalkan nama functionnya get surat ya. Lalu yang isinya kita akan patch yang URL-nya tadi yang sudah kita copy. Terus kita akan then, lalu misalkan variabelnya kita jadi respon, kita bikin arrow function yang mengembalikan respon titik JSON. Lalu kita akan then lagi, terus namanya respon lagi aja ya variabelnya. Lalu kita coba console ya teman-teman, console titik log respon. Lalu jangan lupa kita jalankan si functionnya, berarti get surat kita jalankan. Lalu jangan lupa teman-teman kita koneksiin dulu ya antara si file index.html sama si folder si file scriptnya. Di sini kita ke script, lalu kita buat source-nya ke folder JS, lalu ke file script. Nah, gini. Ke sini lalu kita inspect ke console. Nah, ini datanya sudah dapat ya teman-teman. Ini adalah daftar suratnya. Nah, sekarang kita akan ambil si daftar surat ini, lalu kita akan tampilkan di sini ya teman-teman. Caranya gimana? Kita ke file script.js lagi. Ini yang konsolnya kita kasih kurung ya. Lalu kita enter lagi. Terus kita akan buat variabel yang namanya surat, atau jangan deh, kita akan langsung ini aja deh, kita langsung for each yang diresponnya aja ya langsung. Berarti yang respon ini kita akan for each gini.
Terus yang array-nya kita ganti jadi respon ya. Respon gini. Lalu kita representasikan menjadi surat aja deh gitu, surat. Lalu nah ini nih, saya ada yang belum. Kita akan buat variabel yang kita pakai let, misalkan namanya card surat yang isinya kosong. Terus yang card surat ini kita akan plus sama dengan pakai string literal ya. Nah ini lalu kita kopikan si kolom ini teman-teman. Nah ini kita akan hapus aja ya, karena saya hanya membutuhkan satu aja. Jadi kita hapus 5 dan sisakan 1. Terus yang ini kita cut. Terus kita paste di file script di sini. Nah ini kita ke bawahin supaya rapi ya. Kita rapikan dulu begini. Terus kita ganti yang ininya nih teman-teman, yang nama suratnya ini kita lihat di sini ya. Satu aja kita lihat, berarti kita butuh nomor ya. Kita butuh caranya gimana? Kita pakai $, terus kurung kurawal. Kita ambil si suratnya. Surat itu ini semua ya. Terus kita ambil si, berarti apa ini? Nomor. Lalu kita spasi nama suratnya apa, ini nih yang nama Latin kita ambil, kita $, lagi, terus kurung kurawal, kita ambil surat, lalu namanya nama Latin ya, nama Latin. Lalu yang selanjutnya yang ini kita akan ambil si huruf Arabnya ya, yang ini, berarti kita hapus, kita $, kurung kurawal, terus kita kasih surat, lalu namanya nama ya. Lalu yang terakhir ini artinya kita kasih $, lagi, kurung kurawal, lalu namanya apa ini, arti ya, berarti surat dash atau titik arti. Lalu yang selanjutnya di indeks HTML-nya kita kasih ini di sini ya, yang nama kelasnya itu adalah card surat. Lalu kita save aja, kita ke script lagi. Lalu di sini nih jangan lupa nih teman-teman titik koma, saya lupa tadi. Yang selanjutnya kita akan ambil si card surat ini ya. Sorry. Let card surat. Kita akan ambil si mana? Sorry. Si card surat yang ada di ini ya. Berarti kita pakai cons aja. Cons card. Jangan card surat deh. Berarti apa ya? Nama variabelnya. List surat aja ya. List surat sama dengan dokumen dot query selector, lalu kita ambil yang kelasnya ini, yang kelasnya apa ini, card surat. Kita copy, lalu kita paste di sini. Terus yang list surat ini, list surat kita inner HTML yang isinya adalah card surat. Nah gini, kita save, lalu kita lihat hasilnya. Sorry, ini ada error nih teman-teman. Kita lihat apa errornya. List star. Ini ada error require courseway star. Kita cek dulu. Ini nama kelasnya card surat. Lalu kita cek di sini dokumen.query selector. Coba kita konsol yang list surat.
kita kasih di sini, kita save, lalu ke konsol. Nah, ini ada error nih teman-teman. Nah, teman-teman ingin tahu errornya dari mana? Nah, ini harusnya jangan dilakukan di dalam si loopingnya. Ini harusnya disimpan di sini nih, di bawah loopingnya. Tapi tetap error. Kita lihat lagi cons list. Ini ada di. Oke teman-teman, ini saya gak tahu nih. Saya sudah cari ya errornya, ternyata ini nih. Kenapa di atas tiba-tiba ada codingan ini? Saya gak tahu. Jadi kita harus hapus. Kita save. Lalu kita cek. Nah, ini si daftar suratnya sudah muncul ya teman-teman. Kalau kita besaran jadi seperti ini, bentar. Kok jadi ada backgroundnya ya? Kita cek lagi teman-teman ke CSS-nya. Kita lihat style. Oh, ini card surat. Berarti ini jangan card surat teman-teman. Di si indeksnya kita kasih dash list ya. Terus yang di scriptnya kita kasih dash list, sorry, gitu. Jadi gak ada backgroundnya ya. Tahu tadi ada backgroundnya. Nah, sekarang sudah beres ya teman-teman untuk list si suratnya. Kalau kita resize juga menjadi responsif ya. Nah, ini lihat. Nah, kalau di ukurannya medium jadi ada 3 kolom. Kalau di ukurannya yang large jadi ada 4 kolom. Kalau di small itu jadi ada 1 kolom. Nah, oke teman-teman, untuk video sekarang cukup aja sekian. Pada video selanjutnya kita akan menjalankan ketika kita ngeklik salah satu surat, maka kita akan munculkan si isi surat tersebut ya. Untuk sekarang cukup aja sekian. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Seperti biasa, tetap belajar dan jangan lupa bahagia.